Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Septiani dengan NPM 2317274. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem hukum perkawinan dan perceraian, perbandingan multi yurisdiksi dan urgensi harmonisasi hukum keluarga Indonesia. Tujuan saya melakukan presentasi ini untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah perbandingan hukum. Baik, di sini yang pertama itu ada latar belakangnya. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin yang bertujuan membentuk keluarga dengan landasan nilai ketuhanan. Di Indonesia, pembentukan rumah tangga tidak semata-mata menjadi urusan pribadi, melainkan diatur secara jelas melalui konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta norma agama. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28B Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Namun demikian, meskipun hak tersebut dijamin secara konstitusional, dalam praktiknya masih terdapat berbagai persoalan seperti perkawinan beda agama yang memicu perdebatan dari sisi hukum, moral, maupun sosial. Selanjutnya, pengaturan pluralisme hukum perkawinan di berbagai negara. Yang pertama itu di Indonesia. Di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai upaya unifikasi hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang agama, suku, maupun golongan. Pengaturan yang bersifat ketat ini didasarkan pada tujuan luhur perkawinan, antara lain untuk melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan yang dilarang oleh agama, serta menjamin pelindungan hak dan kewajiban suami istri. Melalui pengaturan tersebut, negara berperan memberikan kepastian hukum agar perkawinan dapat terwujud secara adil dan berkelanjutan bagi kedua pihak. Yang pertama itu di Turki. Di Turki, pengaturan perkawinan sepenuhnya berada dalam ranah hukum sipil sejak berlakunya Turkish Civil Code. Suatu perkawinan dinyatakan sah hanya apabila dilaksanakan di hadapan pejabat sipil, sedangkan upacara keagamaan tidak menimbulkan akibat hukum apabila tidak dicatatkan oleh negara. Sistem ini mencerminkan prinsip pemisahan antara agama dan negara serta menghapus dualisme hukum perkawinan, sehingga memberikan kepastian hukum yang seragam bagi seluruh warga negara. Meski demikian, pendekatan tersebut menuai kritik karena dianggap kurang mengakomodasi keberlakuan hukum agama, terutama bagi masyarakat yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Lalu, selanjutnya itu di Malaysia. Malaysia secara jelas menerapkan sistem dualisme dalam hukum perkawinan berdasarkan agama. Warga negara beragama Islam tunduk pada hukum keluarga Islam yang berada di bawah kewenangan Mahkamah Syariah. Sedangkan warga non-Muslim diatur oleh hukum sipil melalui Law Reform atau Marriage and Divorce Act 1976. Dualisme ini bersifat normatif dan institusional karena melibatkan dua rezim hukum sekaligus dua sistem peradilan. Meskipun mencerminkan penghormatan terhadap hukum Islam sebagai identitas mayoritas penduduk, penerapan sistem ini kerap menimbulkan permasalahan, khususnya dalam kasus perpindahan agama, perkawinan campuran, serta sengketa hak asuh anak akibat tumpang tindih kewenangan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Selanjutnya itu di Singapura. Singapura menerapkan model pluralisme hukum yang terintegrasi dengan menjadikan Women's Charter sebagai kerangka utama hukum sipil dalam pengaturan perkawinan dan perceraian. Sementara itu, hukum keluarga Islam diakui melalui Administration of Muslim Law Act atau AMLA dengan kewenangan terbatas pada pengadilan syariah. Berbeda dengan Malaysia, pembagian yurisdiksi antara hukum sipil dan hukum Islam di Singapura diatur secara tegas, sehingga hukum sipil tetap berperan sebagai rezim utama dan hukum Islam berfungsi sebagai pengaturan khusus. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam mengelola pluralisme hukum karena mampu meminimalkan konflik kewenangan serta menjaga keseragaman dalam administrasi hukum keluarga. Lalu selanjutnya itu di Belanda. Belanda menerapkan sistem hukum sipil yang bersifat sekuler dengan penekanan pada persamaan hak dan kebebasan individu. Suatu perkawinan hanya diakui sah apabila dilakukan dan dicatatkan secara sipil, sedangkan perkawinan berdasarkan agama tidak menimbulkan akibat hukum. Negara juga mengakui beragam bentuk keluarga, termasuk perkawinan sesama jenis dan kemitraan sipil.
Dalam kerangka pluralisme, Belanda memisahkan secara tegas antara hukum negara dan agama, yang tetap dihormati sebagai praktik sosial tanpa dijadikan dasar penentuan status hukum keluarga. Model ini memberikan tingkat kepastian hukum yang tinggi, meskipun sering dinilai kurang sejalan dengan nilai-nilai kelompok agama yang bersifat konservatif. Lalu, di sini ada mekanisme pengaturan perceraian di berbagai negara. Yang pertama itu di Indonesia. Perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya, serta kompilasi hukum Islam bagi umat Islam sehingga mencerminkan sistem hukum yang bersifat pluralistik. Perceraian hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan dengan alasan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Secara kelembagaan, perkara perceraian pasangan muslim ditangani pengadilan agama, sedangkan non-muslim itu oleh pengadilan negeri. Meskipun menunjukkan pengakuan negara terhadap hukum agama, sistem ini dalam praktiknya masih berpotensi menimbulkan perbedaan perlindungan hukum, khususnya bagi perempuan. Lalu selanjutnya itu di Turki. Di Turki, perceraian diatur dalam Undang-Undang Sipil Turki dengan 6 alasan sah, yaitu perselingkuhan, kekerasan, tindak kriminal yang mengganggu perkawinan, penelantaran, penggangguan jiwa yang dibuktikan secara medis, serta perselisihan berkepanjangan yang tidak dapat didamaikan. Pengadilan terlebih dahulu mengupayakan rekonsiliasi, namun tetap dapat memutus perceraian apabila upaya tersebut gagal. Selain itu, hukum Turki mengatur kompensasi, di mana pihak yang bersalah dapat diwajibkan mengganti kerugian fisik, finansial, atau reputasi. Bahkan dalam kondisi tertentu, ganti rugi dapat diberikan tanpa mempertimbangkan kesalahan selama pihak yang dirugikan belum menikah kembali. Lalu selanjutnya itu di Malaysia. Di Malaysia, perceraian harus dilakukan melalui pengadilan. Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan wajib dilaporkan oleh suami dalam waktu 7 hari untuk diperiksa kesesuaiannya dengan syariat sebelum dicatatkan. Proses perceraian meliputi pemeriksaan identitas dan alasan perceraian, upaya perdamaian, serta pengaturan nafkah, hak anak, dan harta. Sistem hukum perceraian di Malaysia bersifat dualistik, dengan hukum keluarga bagi umat Muslim dan Law Reform Marriage and Divorce Act 1976 bagi non-Muslim. Lalu selanjutnya di Singapura. Di Singapura, pengaturan perkawinan dan perceraian didasarkan pada Women's Charter dan Administration of Muslim Law Act atau AMLA 1966. Perceraian umat Islam diperiksa oleh Mahkamah Syariah Singapura dengan dasar AMLA yang mengakui talak, cerai taklik, fasak, dan khuluk. Setiap talak wajib dilaporkan dalam waktu 1 minggu untuk dicatatkan setelah diuji keabsahannya. AMLA juga menyediakan mekanisme mediasi guna mendorong rujuk. Dalam putusan perceraian, pengadilan mengatur iddah, mut'ah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Dengan mut'ah umumnya dihitung sekitar $1 Singapura per hari masa perkawinan. Lalu, di Belanda, hukum perceraian di Belanda itu diatur dalam Burgerlijk Wetboek, khususnya buku 1 tentang Persons and Family Law, dengan menganut prinsip no fault divorce. Perceraian tidak mensyaratkan pembuktian kesalahan, melainkan cukup didasarkan pada pernyataan bahwa perkawinan telah mengalami keretakan yang tidak dapat diperbaiki, atau irretrievable breakdown of marriage. Perceraian dipandang sebagai hak sipil individu yang terlepas dari norma agama. Martinelli et al. Tahun 2024 menjelaskan bahwa pengadilan Belanda hanya menilai apakah kehendak bercerai diajukan secara sukarela dan final, tanpa menentukan pihak yang bersalah. Selanjutnya, Aminati tahun 2024 menegaskan bahwa putusan perceraian di Belanda memiliki kekuatan hukum yang jelas dan mudah diakui secara internasional karena sistem hukumnya itu bersifat tertulis dan sekuler, termasuk dalam perkara perkawinan campuran. Nah, di sini itu ada kelebihan sistem dualisme hukum perkawinan di Indonesia. Yang pertama itu menghormati keberagaman nilai agama dan adat. Hilman Hadikusuma dalam Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama tahun 2007 menjelaskan bahwa sistem ini memungkinkan setiap kelompok masyarakat untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan keyakinan dan tradisi mereka masing-masing. Hal ini sejalan dengan prinsip Pancasila yang menjunjung tinggi kebinekaan dan kebebasan beragama. Selanjutnya itu fleksibilitas dalam perbedaan substansi hukum. Dualisme hukum memberikan ruang fleksibilitas untuk mengakomodasi perbedaan mendasar dalam konsep perkawinan antaragama
termasuk pengaturan mengenai poligami, perceraian, dan hak waris yang didasarkan pada filosofi dan nilai yang berbeda dalam masing-masing tradisi keagamaan. Selanjutnya itu perlindungan bagi kelompok minoritas. Neng Jubaidah dalam bukunya yaitu Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum Islam pada tahun 2010 menyatakan bahwa dengan adanya dualisme, kelompok-kelompok minoritas keagamaan tidak dipaksakan untuk tunduk pada satu sistem hukum yang mungkin bertentangan dengan keyakinan mereka. Yang terakhir itu ruang dialog antar tradisi hukum. Selain itu, dualisme hukum membuka ruang dialog antar berbagai tradisi hukum yang pada akhirnya dapat memperkaya dan mengembangkan hazanah hukum nasional di Indonesia. Nah, yang tadi itu ada yang kelebihan. Nah, sekarang itu kelemahan sistem dualisme hukum perkawinan di Indonesia. Yang pertama, adanya ketidakpastian hukum. Sacipto Raharjo dalam Ilmu Hukum tahun 2014 mengkritik dualisme hukum karena berpotensi menimbulkan konflik norma dan kesulitan penerapan hukum, khususnya dalam perkawinan beda agama atau sengketa antar pihak dengan latar hukum berbeda. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan para pihak sekaligus menghambat terwujudnya kesatuan hukum nasional. Yang kedua itu ketidaksetaraan perlindungan hak. Marzuki Wahid dan Rumadi dalam Fiqh Mazhab Negara, kritik atas politik hukum Islam di Indonesia tahun 2001, menilai bahwa dualisme hukum perkawinan kerap menimbulkan ketimpangan hak dan kewajiban, terutama dalam perkara perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta. Penerapan sejumlah ketentuan hukum Islam tradisional seperti kemudahan suami menjatuhkan talak dibandingkan hak istri mengajukan cerai dipandang tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan gender sebagaimana dijamin konstitusi serta berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia termasuk CEDAW. Yang ketiga itu kompleksitas birokrasi dan kebingungan masyarakat. Ahmad Rafiq dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia tahun 2013 menjelaskan bahwa dualisme hukum tetap menimbulkan kebingungan di masyarakat terkait kewenangan pengadilan. Apakah perkara harus diajukan ke pengadilan agama atau pengadilan negeri? Kebingungan tersebut semakin kompleks karena adanya perbedaan prosedur, persyaratan, dan substansi putusan di kedua lembaga peradilan. Dalam konteks perkawinan beda agama, dualisme hukum bahkan menciptakan kekosongan pengaturan yang mendorong munculnya praktik penyelundupan hukum seperti perkawinan di luar negeri atau manipulasi identitas agama. Kelemahan yang terakhir yaitu hambatan terhadap unifikasi dan kodifikasi hukum nasional. Sutandio Wingjo Subroto dalam Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya tahun 2002 menyatakan bahwa negara dengan sistem hukum yang kuat umumnya memiliki kesatuan hukum yang jelas, khususnya dalam bidang hukum fundamental seperti hukum keluarga. Menurutnya, dualisme hukum yang berlangsung lama dapat menghambat harmonisasi dan menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum yang pada akhirnya berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Selanjutnya itu, ada pembahasan mengenai Unified Marriage Law di Indonesia. Wacana Undang-Undang Perkawinan Terpadu atau Unified Marriage Law di Indonesia merupakan isu yang krusial dan kompleks karena menyentuh perbedaan sosial, budaya, dan agama. Saat ini, sistem perkawinan di Indonesia menganut pluralisme hukum dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dasar utama. Namun, keabsahan perkawinan tetap bergantung pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Kondisi ini menciptakan interaksi antara hukum, agama, tradisi, dan hukum nasional, sehingga gagasan unifikasi perkawinan tersebut menjadi perdebatan yang berkelanjutan. Adapun alasan Unified Marriage Law diperlukan yaitu karena yang pertama menghasilkan kepastian hukum dan menurunkan dualisme. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia serta kesetaraan gender. Yang ketiga, respons terhadap perkembangan zaman. Lalu selanjutnya juga ada alasan Unified Marriage Law tidak diperlukan yaitu karena yang pertama penghargaan terhadap keragaman agama dan budaya, yang kedua kepedulian terhadap isu keagamaan, dan yang terakhir itu kompleksitas implementasi. Lalu di sini ada pelindungan hak perempuan dan anak dalam sistem hukum keluarga. Pelindungan hak dalam hukum keluarga sangat penting karena perceraian itu menimbulkan berbagai akibat hukum, terutama terkait hak asuh terhadap anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian orang tua itu tidak menghapus hak anak, yang meliputi hak atas nafkah, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan perlindungan.
Nah, langkah-langkah memperbaiki perlindungan hak perempuan dan anak. Yang pertama itu, harmonisasi hukum nasional dan internasional terkait anak dan keluarga. Yang kedua, kepastian hukum dalam penetapan hak asuh dan kewarganegaraan. Selanjutnya, penguatan peran negara seperti jaminan nafkah, pendidikan, kesehatan anak setelah perceraian. Lalu peningkatan akses perempuan pada keadilan seperti legal aid, mekanisme banding, dan perlindungan KDRT. Lalu pengaturan lebih jelas untuk perkawinan campuran agar tidak terjadi kekosongan hukum. Dan yang terakhir, edukasi masyarakat tentang hak anak dan prosedur hukum keluarga. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Perbandingan sistem hukum perkawinan di berbagai negara menunjukkan beragam model pengelolaan pluralisme hukum. Turki menerapkan sistem sekuler, Malaysia menganut dualisme hukum syariah dan sipil, Singapura mengintegrasikan keduanya dengan hukum sipil sebagai rezim utama. Sedangkan Belanda memisahkan secara tegas antara negara dan agama. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pluralisme hukum dapat dikelola melalui berbagai pendekatan, asalkan itu didukung kerangka hukum yang jelas dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara. Di Indonesia, sistem dualisme hukum perkawinan memiliki nilai positif dalam menghormati keragaman, namun kelemahannya lebih dominan. Dualisme kerap menimbulkan ketidakpastian hukum, lemahnya perlindungan bagi perempuan dan anak, kompleksitas birokrasi, serta kekosongan hukum dalam perkawinan beda agama yang memicu praktik ilegal. Perdebatan mengenai Unified Marriage Law mencerminkan tarik-menarik antara kepastian hukum dan penghormatan terhadap pluralisme dalam kerangka ideologi Pancasila. Oleh karena itu, penguatan perlindungan perempuan dan anak perlu dilakukan melalui sistem hukum keluarga yang lebih komprehensif, antara lain dengan menjamin nafkah pasca perceraian, mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam penetapan hak asuh, melindungi status kewarganegaraan dalam perkawinan campuran, memperkuat peran peradilan, serta menegaskan kewajiban pencatatan perkawinan. Harmonisasi hukum keluarga Indonesia harus memadukan penghormatan terhadap pluralisme dengan kepastian hukum dengan perlindungan perempuan dan anak sebagai prioritas utama. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.